menjadi tanda bahwa apa yang saya ajarkan gampang gitu. Kalau nggak mudah berarti yang ngajar itu terlalu. Shalom semuanya. Hari ini kita setuju nggak dapat sebuah pengajaran yang dahsyat? Untuk itu saya berharap PPT-nya diminta dan videonya dilihat lagi. Karena Ibu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sangat kita mengerti, tapi itu harus benar-benar kita ulang-ulang. Karena yang saya tangkap ini, kalau saya pengajaran hari ini kalau mau dikhotbahin jadi 10 seri bisa. Ini banyak sekali sebenarnya. Jadi paket hemat hari ini paket komplit udah. Nasi padang udah dari paru, rendang sampai semuanya dapat. Nah untuk itu kita pun harus benar-benar mencernanya pelan-pelan lagi di rumah. Biar benar-benar masuk ke dalam roh kita. Benar-benar kita bisa jadi pelaku. Karena apa? Saya katakan dari apa yang Ibu sampaikan sebenarnya Ibu mau berkata itu berawas-awaslah. Karena apa? Karena Tuhan itu menetapkan sebuah standar. Sebuah standar. Jadi kita pernah melamar dong pekerjaan. Orang yang diterima di pekerjaan itu kalau masuk standar dari perusahaan itu sama. Jadi kita menamakan diri KKS, keluarga kerajaan sorga. Jadi jangan sampai kita ditolak sendiri nanti sama Tuhan. Namanya doang loh di dunia. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, standarnya itu enggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada amin? Jadi mulai hari ini saya berjanji ke diri saya, ini akan saya buka terus pelajaran ini. Karena apa? Bukan berarti kita yang setiap hari dengerin firman Tuhan itu akan selalu on the track loh. Seperti yang ibu bilang, manusia roh kita bisa digembosin. Bisa digembosin sama iblis, sama si jahat. Betapa pentingnya kita tuh menjaga stabilitas manusia roh. Betapa pentingnya roh kita tuh harus terus nyala-nyala. Kenapa? Karena jalan kita mungkin masih 70 sampai 80 tahun. Kalau kita gugur besok, lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan ketika kita dipanggil pulang, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, standarnya nggak cukup, sia-sialah semua. Kata Ibu Ana, sia-sialah saya setiap hari jam 2:30 ya Bu, kasih firman, sia-sia kalau anaknya akhirnya terhilang. Jadi yang saya dapat hari ini, apa sih stamina? Stamina itu sebuah daya tahan, sebuah kekuatan yang kita harus miliki dalam menjalani hidup ini, supaya benar-benar manusia roh kita itu terus menyala, terus kuat secara konsisten. Untuk apa? Untuk dapat memenuhi standar yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Caranya yang paling mudah, gampang, yang Ibu Ana kasih di Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Sama-sama udah tahu kan kedagingan itu apa? Sama-sama udah tahu. Melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Jadi artinya ketika kita masih terus membiarkan hidup di dalam daging, artinya kita di dalam kita tidak ada Kristus. Kalau tidak ada Kristus, kita bukan milik Kristus. Pertanyaannya, kalau kita bukan milik Kristus, kita milik siapa?
Jadi hari ini Bu Ana terima kasih Bu. Hari ini kita benar-benar diingetin untuk benar-benar konsisten. Kita memiliki manusia roh yang berapi-api gampang, 1-2 hari itu gampang. Tapi memiliki roh yang menyala-nyala atau manusia roh yang besar itu secara konsisten itu, nah itu butuh waktu. Dan pasti apa? Pasti akan diuji oleh iblis. Karena iblis berusaha menarik kita untuk terus